Contoh paling enteng, Pak. Ya, ini domor jajane, ya. Gampangannya ini aja lah. Ya. Ini halal. Ya, karena sudah disiapkan di sini. Kalau saya mencuri haram. Ini saya letakkan di sini, Pak. Ya, jajan umpamanya. Jajannya betul nanti. Jajan di sini. Terus saya tinggal pulang. Nah, saya tinggal pulang ini halal atau haram? Ini nggak jelas. Ini Ustadz Anas ini ketinggalan. Pancene ditinggal di sini, kan nggak jelas, Pak. Kalau pancene ditinggal di sini, nah ini contoh, sama ini kayak, ya apa aku ya. Contoh ini saya tinggal di sini. Kalau saya tinggal, berarti siapa saja yang ngambil halal. Kalau sampai ketinggalan, lupa nggak saya bawa ketinggalan, ya nanti tak ambil aja. Nanti kok dipangan wong haram, Pak. Ya, nah yang demikian itu namanya subhat. Gak ketok iki halal tak haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala, dari Nu'man bin Bashir, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwal Nu'manu bi isba'ihi ila udunaihi. Nu'man itu menyumbat kedua telinganya dengan jari-jarinya. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara keduanya adalah subhat, remeng-remeng. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang mengetahui tentangnya. Famanittaqa syubuhati, dan barang siapa yang menjauhkan dari syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka sungguh ia membersihkan agamanya dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang masuk terjerumus kepada syubhat, waqa'a fil harami, maka ia terjerumus atau masuk ke dalam keharaman. Karai yar'a, sebagaimana pengembala mengembalakan haulal hima, di sekitar batas. Yushiku ayyaqa fihi, lama kelamaan ia akan masuk atau terjerumus ke dalamnya. Ala wa inna likulli malaka himan, ingatlah sesungguhnya setiap kepemilikan itu ada batas. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ingatlah sesungguhnya batas-batas Allah itu adalah larangan-larangannya. Ala wa inna fil jasati mudghatan, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza shaluhat salahal jasadu kulluh, apabila daging ini baik maka baiklah seluruh badan. Wa idza fasadat hasadu kulluh, dan apabila daging ini jelek maka jeleklah seluruh badan. Ala wahyal qalbu, ingatlah bahwa ia adalah hati. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Panjang ini. Jadi ada beberapa hal dalam hadis ini. Pertama disebutkan innal halala bayyinun
wa haraman bayyinun. Sing halal itu jelas, sing haram itu jelas. Jadi ini khusus untuk abali, ini dong jinikah itu haram, jelas. Ya, kalau sudah qabil tu nikah dan seterusnya itu halal. Ya, jadi jangan sampai ke sana-sana dulu. Ya, ini Pak Rofi juga begitu. Nah, kok ono apa pas boleh nggawa sepeda motor, ono cewek ngadegone dalan, tonggo dhewe. Iki digonceng, haram tak halal ya. Nek haram iku tonggo, nek halal duduk bojo. Wis langsung ae ya. Nah, jadi sudah jelas halal ini jelas, haram ini jelas. Ya, wa bainahuma mustabihatun, dan di antara halal dan haram itu emang-emang ya, gak jelas ya, subhat. Ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sebagian besar manusia itu tidak faham tentang subhat. Nih halal ini faham, haram ini faham, tapi subhat ini enggak paham. Contoh paling enteng, Pak. Ya, ini dong jajane ya, gampangannya ini aja lah. Ya. Ini halal. Ya, karena sudah disiapkan di sini. Kalau saya mencuri haram. Ini saya letakkan di sini, Pak. Ya, jajan umpamanya. Jajannya betul nanti. Jajan di sini. Terus saya tinggal pulang. Nah, saya tinggal pulang ini halal atau haram, ini nggak jelas. Ini Ustadz Anas ini ketinggalan, ta pancene ditinggal di sini, kan nggak jelas, Pak. Kalau pancene ditinggal di sini, nah ini contoh, sama ini kayak, ya kos aku ya. Contoh ini saya tinggal di sini. Kalau saya tinggal, berarti siapa saja yang ngambil halal. Kalau sampai ketinggalan, lupa nggak saya bawa ketinggalan, ya nanti tak ambil aja. Nanti kok pangan wong haram, Pak. Ya, nah yang demikian itu namanya subhat, gak ketok iki halal tak haram. Ya, jadi antara halal dan haram tidak faham. Nah ini biasanya famani taqasyubuhati faqatistab'a alidinihi wa yutihi. Barang siapa yang menjauhi subhat, yang tadi subhat itu iki halal tak haram, digonceng tak gak, umpamane tangga dhewe duduk bojo. Nah ini repot ini ya. Nah barang siapa yang meninggalkan, menjauhi subhat, maka ia telah membersihkan agamanya dan juga kehormatannya. Ya, jadi kehormatannya dia jaga, termasuk agamanya dibersihkan. Waman waqa'a fi syubhati waqa fil harami, dan barang siapa yang terjerumus masuk ke subhat, maka ia masuk dekat dengan keharaman. Ya Pak Rafi'i, ya nek tangga dhewe, ya umpamane apa maneh rondo. Ya, iki wis gak usah dianu, ya. Jadi wis ayo Mbak, gak apa-apa, ya. Wong apa? Sampeyan juga di bojo wae kok. Nah ini karena apa? Karena subhat mengemang yang tidak jelas itu bisa mendekatkan, menjerumuskan kita kepada keharaman. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kara'i yar'a haulal khima, seperti pengembala yang mengembalakan di sekitar batas. Contoh, hijau ini adalah tanaman orang lain, padi. Lalu ada orang yang mengembalakan di luar sini dekat, ya. Nah ini tidak diikat, Pak. Jadi tidak diikat. Enggak, aku mengembalakan nggak ada tanah orang itu kok, tinggal mulai. Namanya
apa sapi, namanya kambing kan nggak tahu, nggak paham iki teh sapa. Ya, wong kadang-kadang padha lanange nyelengke ya. Jadi langsung masuk ya. Yushiku ayyaqu afi, lama kelamaan itu dia masuk ke dalamnya ya. Karena apa? Karena dekat, di sana sudah habis makanannya, maka di sini makanan enak masuk ya. Jadi oleh karena itu jelas-jelas kalau halal itu sudah pas enak Pak. Kalau haram, contoh kalau kita gajian itu kan jelas halal, 1 bulan 3 juta umpamanya ya, halal ini. Umpamanya kita korupsi ya, itu haram ya. Nah, ada uang yang mana uang ini teko wong liya umpamane, karena di kantor itu sesuatu bos dikasih ya, terus didum-dum Pak ya, nggak ngerti teko ndi ya, teko suap, teko korupsi dan lain sebagainya didum-dum ya. Nah ini adalah subhat, nggak jelas. Nah kalau nggak jelas ini lebih bagus dihindari. Ini dihindari gak oleh apa-apa. Niki sing repot ini ya. Ala wa inna likulli malakin himan. Ingatlah setiap pemilikan itu ada batasnya ya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ingatlah batas-batas dari Allah ini adalah yang dilarang. Pokoknya sih dilarang Allah itu adalah batas. Begini Pak, agama itu bebas terbatas. Sekali lagi, agama itu bebas terbatas. Jadi seperti kalau kita mengembalakan kambing, kambing ini kita kasih tali 5 meter, lalu kita patok di sini. Kambing ini bebas kemana-mana, tapi hanya berapa? 5 meter ini. Nah 5 meter itu adalah batas. Jadi bebas tapi terbatas. Agama itu begitu ya. Semacam kita ini ya, selama ini disebutkan ala wa inna himallahi maharimuhu, ingatlah sesungguhnya batas-batas Allah itu adalah larangannya. Nah kalau sudah dilarang itu adalah contoh kita minum apa saja itu boleh, Sprite, Coca-Cola, air aki, air aki sampean ya, air aqua umpamane, ini boleh seluruhnya. Tapi ada yang diharamkan. Nah ini batas Pak. Boleh kamu makan ini, tapi ini tidak boleh ya. Tadi Azam itu tanya itu ya, tak ngentekon gak wani nunggone anu Ustaz, nek demok awake wedok iku batal enggak? Ngono jam ya? Loh, tanya kita kon napa takone? Oh, kesenggol. Milih enggak nyenggol iku? Enggak ya, gak milih ya. Ngenang milih ngono lho ya. Jadi nyenggol kesenggol kalau mazhab Syafi'i, kalau kulit dengan kulit itu membatalkan. Kalau menurut mazhab Hanafi tidak batal ya. Ngono sing towekon wae. Wudu Pak, wudu. Ya, sing sampeyan senggol iku kucing ta wong. Itu loh, nggak ada kucing gak apa-apa, masuk kucing wedok ngono ya. Tapi kalau madhab Maliki Pak, madhab Maliki itu tidak melihat laki-laki perempuan mahram atau tidak. Yang dilihat adalah syahwat. Nek syahwat masih lanang podo lanang itu batal ya. Wedok podo wedok itu batal. Nang adike dhewe wedok nek syahwat itu batal. Itu madhab Maliki. Madhab Syafi'i ndak ya, adik mahram. Madhab Hanafi malah tidak, karena yang membatalkan itu jima ya. Jadi abali umpamane, abali maneh ya, ketemu ambek sing kono dicekele, lho Mas batal. Wah saiki ayo melok madhab Hanafi ae dhisik
Ya, pokoknya gak jimak, gak batal pokoknya. Ya, jadi itu. Jadi itu jam ya. Jadi kalau kedemok demok apa maneh sing didemok iku dipilih. Nah, itu ane kena apa sesama kulitnya itu batal. Jadi begitu. Termasuk begini, Pak. Ada pernyataan menurut saya kurang pas karena saya juga pernah ikut seminar ya di Pondok Pesantren Langitan. Ada pernyataan jangan dilarang anak-anak kecil bermain di masjid. Ya, anak kecil bermain loh, Pak. Bal-balan termasuk. Ya, ini sampai begitu. Ya, biarkan anak kecil itu apa? Mengeksplor kemampuannya. Ya. Nah, ngapunten ini pernah diseminarkan bahwa pernyataan yang demikian itu ngapunten itu adalah cara pendidikan Yahudi. Ya, sekali lagi itu cara pendidikan Yahudi. Kita tahu bahwa agama itu adalah bebas terbatas. Contoh di suku Asyur itu ada beberapa kali dulu, Pak, apalagi kita sholat. Ya, yang orang-orang yang menyatakan begitu itu anak kecilnya tawaf, Pak, putar. Kita sholat itu, tidak apa-apa, lu tidak apa-apa. Jangan yang dipakai dasar adalah Rasulullah SAW Pak Imam itu ditumpai cucunya, lah gitu loh. Ya, itu yang dipakai dasar. Nah kita tidak seperti Rasulullah. Nah kita sholat ada sing tawaf gini, lari-lari begini, ya tidak bisa khusyuk, Pak. Gitu loh. Jadi upayakan, makanya di Masjid Al-Akbar itu ditulis balita itu tidak boleh masuk. Ya, anak yang belum mayyiz tidak boleh masuk. Artinya kalau bisa anak kecil itu dalam pendampingan. Oleh karena itu begini, sering saya sampaikan, termasuk anak saya dulu gitu, kamu tidak boleh lari di masjid, tapi boleh lari di lapangan. Nah itu loh. Jadi bebas terbatas, bebas di lapangan, terbatas di masjid. Itu maksudnya. Tidak disamakan masjid, lapangan, jalan itu sama saja. Ngapunten. Sekarang itu tidak sedikit, Pak, ngapunten lagi. Tidak sedikit anak-anak kita itu ke masjid celonoan kaosan, jadi kopiah. Dulu zaman kita ngapunten ada begitu, tidak ada sarungan, baju, terus kopiah. Artinya apa? Iki dolen, iki nang masjid. Kalau sekarang iki dolen nang masjid podo wae. Nah, sekali lagi ngapunten, ini pernah kita seminarkan dan itu memang pendidikan Yahudi, Pak. Memang dieksplor anak pandai sampai dulu, Pak, di ini tetangga saya, ya kita gibah, tapi gibah yang diperbolehkan untuk apa? Untuk pendidikan. Anaknya pintar, Pak. Orang tuanya dua-duanya lulusan UGM. Dibiarkan di rumah itu, Pak. Laptop belum apa waktunya ya, sudah dibiarkan. Sudah. Ya, dieksplor memang. Sekali waktu main ke rumah orang, laptopnya siapa saja dipakai, Pak. Tidak tahu ini milik saya, milik orang tua saya atau milik orang lain, tidak dikenalkan. Ya, di masjid juga begitu lah. Ini harus ada batas-batas. Ya, itu boleh. Dulu pernah saya sampaikan, kalau ingin apa dindingnya nggak dicoret-coret, itu juga begitu. Anak kecil nggak bisa. Ya dilarang nggak bisa, tapi diarahkan. Sampai tak tukono whiteboard, coret-coretan begini, tak tukono kertas, sampai coret-coretan begini. Jangan di situ. Artinya apa? Bebas di sini, terbatas di situ. Itu boleh, Pak, bisa. Ya, nah kalau apa kita bebaskan semuanya, yaitu tidak ada aturannya. Anak kecil juga gitu, diwanti-wanti dari rumah dulu. Gampangannya kalau saya dulu istilahnya di remote anak itu, ya. Jadi sekali waktu ditanya, Pak, tadi sing imami siapa? Nah itu loh, itu remote masuk, ya. Iya, siapa tadi? Nah kamu sholat di mana? Oh di atas tadi, apa? Ngantuk. Nah itu kan ada kontrol terhadap kita. Ini kepada anak.
Jadi anak ndak bisa dilepas, ojo maneh anak wong sing gede ya gitu kok. Makanya ala wa inna himallahi maharimuhu. Ingatlah batas-batas Allah itu adalah yang dilarang oleh Allah. Semuanya boleh dilakukan. Anak kecil monggo di masjid ya, tapi ndak boleh lari, ndak boleh rame dan seterusnya. Ya. Jadi saya di masjid Gresik di GKB itu tidak ada anak kecil, Pak. Tidak tahu sholatnya di mana. Tapi waktu TPQ banyak, ya sebelum maghrib itu. Ada lagi kalau di Tandes depannya Coca-Cola, ya ada masjid itu. Kalau Tandes, jalan Tandes itu sebelum belok ke Magomulyo, kalau dari sini, ya sebelah kiri itu ada masjid, depannya ada Coca-Cola. Tidak ada anak kecil. Setelah saya tanya, ternyata anak kecil itu dikumpulkan di musola. Ada musola tersendiri khusus anak kecil. Ya, jadi anak kecil ke sana, nggak boleh di sini. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Di sini supaya apa? Nah, ini kalau memang tidak ada, ya mungkin ada pengaturan. Ya, jadi yang mengatakan tadi tidak masalah main-main di masjid. Nah, ini juga perlu dipertanyakan. Ya, jadi main di masjid, main di lapangan kalau menyamakan. Contoh saya dulu ya tanya oleh Ustadz Yusuf Mansur waktu itu, ya. Jadi keliling waktu di Sukaso itu mulai jam 1 siang sampai jam 8 malam baru masuk Sukaso. Ya, ini di Lempit, Pak. Ya, di Lempit. Ustadz, kenapa kau di Lempit? Iya, supaya nggak sama. Kalau nanti sholat ya sama, nggak sholat supaya nggak sama. Artinya apa? Nih sholat di lepas sini sama dengan kita, Pak. Ya, saya kalau belanja ya juga begitu, tapi nggak ada ininya, gitu loh. Nah, sholat ditambah ini supaya ada bedanya antara sholat sama belanja ke mall, ke apa Indomaret dan seterusnya. Mosok nang Indomaret pakaian ini podo. Nang ono ya podo, sholat ya podo, umpamanya begitu. Ini ada perbedaan, ya. Jadi kita upayakan. Kadang-kadang saya keluar kopiahnya ganti, ya, bukan kopiah untuk sholat, ya. Dan kalau tidur ganti, Pak. Sarung ini pasti ganti. Ya, tanya kepada istri saya itu, ya. Jadi nanti kalau nggak ganti, belepotan nanti, ya. Jadi yang kalau belepotan ya yang itu, yang ini ya untuk sholat. Jadi untuk sholat sendiri, untuk yang lain sendiri. Kita menghadap Allah sendiri, kita menghadap kepada manusia sendiri. Itu idealnya begitu. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya belum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Ya belum kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.